Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam merayu, salam untuk saudara semua yang ada di dalam maupun di luar negeri. Semoga damai selalu. Sedang saudaraku yang baru sakit, mudah-mudahan diberi kesembuhan yang lebih cepat, dan yang bekerja mendapat rezeki yang berkah. Amin. Keberhasilan timnas sekarang ini tentu tidak lepas dari peran federasi di bawah komando Pak Erick Thohir. Ya, terserah mau dibilang buzzer atau apapun, yang jelas peran Pak Erick Thohir sebagai orang yang paham bola dan akhirnya memang berdampak signifikan pada kemajuan timnas Indonesia. Ya. Jadi meskipun masih pro dan kontra, ya nyatanya program naturalisasi sukses membawa Indonesia melaju sampai ke level sekarang ini. Hal yang kemudian diketahui bikin pemain-pemain diaspora lainnya yang menyatakan keterbukaan untuk pulang membela tanah leluhur. Bagusnya ya, mereka ini secara usia masih sangat muda, sehingga secara untuk program regenerasi bisa dibilang cukup oke, sembari pastinya memperbaiki kualitas liga di dalam negeri sendiri, serta pembinaan di level domestik. Nah, pada masa ini ya keberhasilan sudah dibuktikan oleh tim U17 yang sukses mengunci tempat di Piala Dunia. Tentu melihat hal ini semua nggak heran jika para rival tetangga kian merajuk, karena kembali lagi Indonesia terlihat begitu mudah mendapatkan informasi soal pemain keturunan yang tersebar di seluruh dunia. Nah, jadi kita semua paham kan, bahwa dunia ya, hampir semua mata sekarang itu melihat aksi tim Indonesia ya, sedang berusaha untuk menempati level yang lebih tinggi, dan sejak saat itulah di bawah komando Pak Erick pelan-pelan namun pasti proses ini makin nyata. Sebagai wajah persepak sebuah bangsa, tentu saja kualitas tim nasional harus terus ditingkatkan, enggak cuma untuk jangka pendek atau menengah, tapi jangka panjang. Bagaimanapun juga ya, harus disiapkan tim senior. Kita harus bisa memberi tim senior kebanggaan kita dengan pencapaian yang tentu saja saat ini cukup baik ya. Jadi tim Garuda sukses, satu-satunya tim ASEAN yang mampu bertahan sampai melawan tim-tim yang kelasnya di Asia, tapi kita sukses dengan pertahanan, dengan gempuran-gempuran yang luar biasa. Nggak tanggung-tanggung ya, yang menggempur adalah langganan Piala Dunia. Bahkan saat ini dengan koleksi 9 poin ya, tentu saja terbuka sekali untuk melangkah ke Piala Dunia. Nah, terlepas dari itu, sekarang tim U17 ya juga sedikit demi sedikit ada kenaikan yang luar biasa dan bisa menembus Piala Dunia, walaupun di Asia gagal di 8 besar ya, yang tadi malam dihantam oleh Korea Utara. Walaupun hasilnya sangat pahit sekali 6-0, tapi itulah adik-adik saya, adik-adik muda yang mampu memberikan hasil yang membanggakan. Harapannya tentu buat ke depan Indonesia punya kompetisi muda reguler yang bisa main full satu musim mirip di negara-negara maju. Karena dengan begitu para pemain benar-benar akan lebih punya skill serta mental yang untuk bertarung di lapangan. Kemudian itu bisa menjadi bekal yang bagus buat tim nasional ke depan. Nah, melihat realita yang ada, PSSI makin satset ya untuk segera mengambil langkah selanjutnya. Karena kembali lagi proses ini belum selesai, masih sangat panjang, dan sembari mengatur pembinaan serta komite lokal, program naturalisasi apapun caranya juga terus jalan, karena bisa
menaikkan derajat timnas Indonesia. Tidak dipungkiri lah, hasil yang oke itu memang banyak didominasi oleh pemain-pemain naturalisasi ya. Jadi pemain diaspora yang pada akhirnya mampu jadi vitamin buat pemain-pemain kompetisi domestik ya. Ya, itu adalah sebagai pemacu dan memiliki jiwa nasional, itu yang terpenting ya. Bagaimanapun memiliki jiwa kompetitif dari dalam diri bagi pemain itu sangat penting, karena masih muda, jangan sampai kelemar-kelemar, tidak ada tantangan sehingga kelihatan sangat loyo sekali ya. Lebih lanjut untuk mengatur ini, khususnya buat regenerasi PSI, kabarnya udah mengontrak ya. Mengontak ya, bukan mengontrak. Kalau mengontak atau menghubungi 9 pemain diaspora yang kabarnya siap pulang membela tanah air. Wih, mantap, 9 lagi ya. Yang mana mereka ini adalah C. Feriden, Jensenon, Renomans, Tristan ya, Tristan Guyer, Delano, Feriden Lauren, Ulrik Miliano ya, Miliano Jonathan, dan Andrian Wibowo, dan pastinya Mauro Siltra. Jadi nama-nama yang 4 tadi ya, itu sangat tawam sekali kalau pernah muncul. Kalau yang Miliano, Mauro Siltra itu kan sering sudah diharap-harapkan. Nah, mudah-mudahan ya itu betul-betul sebagai opsi buat timnas senior. Keberadaan mereka bisa juga sebagai amunisi untuk timnas U23 asuhan Gerard van den Berg. Tentu semua tahu kalau tim U23 itu ada target besar yang diemban. Selain SEA Games ya, pasti lolos ke Piala Asia serta mampu menembus partai final adalah yang utama, mengingat edisi sebelumnya tim Garuda mampu tembus hingga semifinal. Dan sebagai info, Indonesia sendiri masuk ke pot 1 bersama tim-tim kuat lainnya ya, macam Jepang, Qatar, Uzbekistan, Korea Selatan, dan Arab Saudi. Ada tim ASEAN lainnya yang juga masuk ke pot 1 adalah Vietnam. Tentu melihat sikon yang ada, Indonesia memang punya peluang untuk bisa lolos ke putaran final. Namun kembali lagi, untuk memenuhi target besar yang ada ya, Van den Berg, pelatih U23, butuh pemain-pemain yang dirasa siap untuk menjalankan si tim yang diinginkan ya. Oke, saya pikir itu, mudah-mudahan apa yang diharapkan diaspora itu lebih cepat, lebih bagus. Terima kasih. Merdeka.